dan juga KLH pada lahan ini. Pemberian KLH pada lahan ini bertujuan untuk menjaga pH tanah, dan saat masa pertumbuhan, pemilik lahan memberikan spray tersebut hanya menggunakan modern valve dan juga memberikan insektisida. Hanya saja saat memasuki masa pembuahan, pemilik lahan sedikit merolling ataupun menyelingi pemberian nutrisinya menggunakan Kalinet. Kacang panjang Fata Zalfa ini memiliki warna hijau yang sangat disukai dan tidak mudah menggembos, dan ini sangatlah disukai oleh pasar. Lalu buah kacang panjang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang yang untuk perawatannya bisa saya katakan cukuplah sederhana. Walaupun perawatannya cukup sederhana, akan tetapi untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan dari kacang panjang Fata Zalfa ini masih cukuplah baik. Dan juga walaupun juga ditumpang sari dengan tanaman cabai dan dengan ditambah perawatan yang cukup sederhana, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini masih cukuplah baik. Seperti apa karakteristik dari kacang panjang Fata Zalfa dan seperti apa perawatan yang dilakukan pada lahan ini, selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dan kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang dengan Fata Zalfa yang bisa dikatakan cukuplah sederhana. Walaupun juga sebelumnya saya katakan bahwa untuk perawatan pada lahan ini bisa dikatakan cukup sederhana, dan juga walaupun ditumpang sari dengan tanaman cabai, untuk tingkat pertumbuhan kedua tanamannya masih cukuplah baik. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana perawatan yang dilakukan pada lahan ini, saya akan menjelaskan bagaimana tentang karakteristik dari kacang panjang Fata Zalfa. Mengapa kacang panjang Fatas ini sangatlah disukai oleh petani? Karena juga bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat produktivitas tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini cukuplah baik. Walaupun saat ini sudah masuki panen yang ke-6, akan tetapi untuk buah yang ada pada lahan ini masih cukuplah banyak. Dan bahkan ketika sahabat tani lihat juga bahwa untuk buah kecil pada bagian atas masih cukup bermunculan dengan banyak. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa kacang panjang Fata Zalfa ini untuk tingkat produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu, mengapa kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah disukai oleh petani pada lahan ini? Karena untuk segi produktivitasnya, petani pada lahan ini sangatlah puas. Dan perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini ditanam sekitar 3 ons dan sudah panen yang ke-6. Pada panen sebelumnya mendapatkan sekitar 127 kg dan mendapatkan total panenan pada lahan ini sekitar 450 kg. Hal ini tidak langsung menandakan bahwa untuk tingkat produktivitas tanaman kacang panjang Fata Zalfa pada lahan ini bisa dikatakan cukuplah istimewa. Lalu, mengapa petani pada lahan ini sangat menyukai kacang panjang Fata Zalfa ini? Ketika sahabat tani lihat dari dekat, kacang panjang Fata Zalfa ini memiliki warna hijau yang sangat disukai oleh pasar. Dan ketika sahabat tani lihat dari dekat kembali bahwa kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah padat. Dan ketika kacang panjang ini sangatlah padat, maka kacang panjang Fata Zalfa ini tidak mudah menggembos. Dan ini sangatlah disukai oleh pasar. Lalu, buah kacang panjang ini sangatlah disukai oleh pasar karena kacang panjang Fata Zalfa ini memiliki karakteristik seperti untuk ukuran buahnya sekitar 85 cm-an. Dan ketika sahabat tani lihat dari dekat ini bahwa kacang panjang ini sangatlah lentur dan tidak mudah patah, maka dengan karakteristik tersebut, kacang panjang Fata Zalfa ini untuk daya simpannya lebih baik dibandingkan dengan kacang panjang varietas lainnya. Lalu, mengapa kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah disukai oleh petani pada lahan ini? Karena bisa sahabat tani lihat bahwa untuk karakteristik daunnya tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu lebat. Akan tetapi, walaupun memiliki karakteristik daunnya tidak lebat dan juga tidak terlalu lebar, untuk buahnya sudah sangatlah istimewa. Bahkan, buah yang muncul sudah mulai dari bagian bawah dan makin ke atas, buahnya semakin istimewa. Dan ketika sahabat tani perhatikan dari dekat bahwa setiap tangkai dari kacang panjang Fata Zalfa ini rata-rata buah yang muncul adalah double. Bahkan
ada beberapa tangkai yang muncul adalah triple. Maka hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa kacang panjang Fata Zalfa ini untuk segi produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu, mengapa kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah disukai oleh petani Padalarang ini? Karena perlu sahabat tani ketahui juga bahwa Padalarang ini memiliki dataran sekitar 100 meter di atas permukaan laut, dan saat kacang panjang Fata Zalfa ini ditanam pada dataran sekitar 100 meter di atas permukaan laut, untuk daya tingkat pertumbuhan dan juga perkembangannya masih cukuplah baik. Dan bahkan yang istimewa dari kacang panjang Fata Zalfa Padalarang ini adalah untuk umur pemanenannya bisa dikatakan cukuplah cepat, karena menurut petani pemilik lahan di sini untuk pemanenannya sekitar 35 harian. Maka hal ini secara tidak langsung untuk umur panen dari kacang panjang Fata Zalfa ini bisa dikatakan cukuplah cepat. Lalu yang istimewa Padalarang ini adalah walaupun kacang panjang Fata Zalfa ini belum mengklaim untuk tahan virus, akan tetapi untuk serangan virus Padalarang ini sangatlah minim. Karena dari total jumlah 3 ons tanaman yang ditanam Padalarang ini hanya ada sekitar 2 tanaman saja yang terserang virus kuning. Ini pun baru beberapa hari ini ataupun saat tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini sudah berumur tua. Jadi secara langsung kacang panjang Fata Zalfa Padalarang ini untuk serangan virusnya bisa dikatakan cukuplah minim. Lalu dari perawatannya bisa saya katakan cukuplah sederhana, karena pada saat awal dasarannya pemilik lahan hanya memberikan sekitar 15 karung pupuk kandang kambing untuk sekitar 700 meter persegi. Hal ini secara tidak langsung dengan hanya menggunakan nutrisi dasaran tersebut untuk nutrisi yang diberikan Padalarang ini masih saya katakan cukuplah sederhana. Dan bila sahabat tani lihat juga bahwa di sini juga ditumpang sari dengan tanaman cabai. Akan tetapi walaupun dengan nutrisi yang bisa dikatakan cukup sederhana, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan dari kedua tanaman tersebut masih bisa saya katakan cukuplah baik. Lalu, mengapa perawatan Padalarang ini bisa saya katakan cukuplah sederhana? Karena petani pemilik lahan di sini baru 2 kali melakukan pupuk kocor susulannya. Untuk kocor pertama kali, pemilik lahan menggunakan Ponska dan juga Vertifos sebanyak 1 kilo dan 1 kilo. Saat kocor yang kedua, pemilik lahan memberikan NPK Glover dan juga KLH Padalarang ini. Dan perlu sahabat tani ketahui bahwa pemberian KLH Padalarang ini bertujuan untuk menjaga pH tanah, karena pada daerah sini sudah masuki masa hujan. Bisa dikatakan bahwa setiap harinya terjadi turun hujan. Dan dengan pemberian KLH tersebut bertujuan agar untuk menjaga pH tanah Padalarang ini. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun saat ini sudah memasuki masa penghujan, untuk tingkat pertumbuhan dari kacang panjang Fata Zalfa dan juga tanaman cabainya masih di tahap yang bisa saya katakan cukuplah baik. Untuk spraynya, petani pemilik lahan di sini juga melakukannya dengan interval 1 minggu 1 kali. Dan saat masa pertumbuhan, pemilik lahan memberikan spray tersebut hanya menggunakan Mordanvolt dan juga memberikan insektisida yang mengandung bahan aktif imidacloprid. Dan saat masuki masa pembuahan, pemilik lahan juga memberikan spray tersebut dengan interval 1 minggu 1 kali. Hanya saja saat memasuki masa pembuahan, pemilik lahan sedikit merolling ataupun menyelingi pemberian nutrisinya menggunakan Kalinet. Pemilik lahan menggunakan nutrisi tersebut Mordanvolt 1 minggu, dan pada minggu selanjutnya pemilik lahan memberikan Kalinet Padalarang ini. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya masih cukuplah baik. Lalu untuk penyepraian fungisidanya Padalarang ini baru dilakukan 1 kali. Akan tapi walaupun hanya dilakukan 1 kali, untuk tingkat serangan hama atau penyakitnya masih saya katakan cukuplah minim. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk kacang panjang Fata Zalfa ini, untuk perawatannya bisa dikatakan cukuplah mudah. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, kacang panjang Fata Zalfa ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa Padalarang ini walaupun dengan perawatan yang bisa dikatakan cukuplah sederhana dan ditumpang sari dengan tanaman cabai, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya masih cukuplah baik. Mungkin sedikit saran dari saya, beberapa perawatan yang dilakukan Padalarang ini yang bisa sahabat tani tiru ketika sahabat tani menanam kacang panjang Fata Zalfa pada lahan sahabat tani, yakni
sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti jarak tanamnya sekitar 60 cm-an. Dan dengan jarak tanam tersebut, bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini masih cukuplah baik. Karena dengan jarak tanam sekitar 60 cm-an, maka untuk pencahayaan dan juga udara ataupun nutrisinya bisa maksimal. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan jarak sekitar 60 cm-an pada lahan ini, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman dan juga buahnya bisa saya katakan cukuplah baik. Lalu sahabat tani juga bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti tumpang sari tanaman cabai dengan tanaman kacang panjang. Ini merupakan salah satu tips ketika sahabat tani terdapat kendala untuk melakukan perawatan tanaman cabai. Karena ketika tanaman kacang panjang ini sudah panen, maka hasil dari tanaman kacang panjang ini bisa diberikan untuk melakukan perawatan pada cabai yang sahabat tani tanam. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.